Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Melati dengan NIM 1221131 dari Prodi Manajemen kelas 2 Aplikasi Komputer Statistik, dan saya merupakan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ekonomi Bank BPD Jateng. Sebelumnya, pada video kali ini saya akan mengerjakan soal latihan dari modul 5 regresi sederhana. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai regresi sederhana ya teman-teman. Analisis regresi digunakan untuk tujuan peramalan, di mana dalam model tersebut ada sebuah variabel dependen atau tergantung dan variabel independen atau bebas. Nah, bisa dilihat sebagai berikut. Terdapat contoh-contoh soal ya teman-teman. Nah, kita langsung saja ke soal latihannya. Nah, ini soal latihan ke-6. Saya akan mengerjakan soal nomor 1. Akan saya bacakan terlebih dahulu soalnya, yaitu PT Anak Negeri ingin menghitung gaji pegawainya dengan masa kerja selama dia mengabdi di perusahaan tersebut. Berikut data masa kerja pegawai dan gajinya. Nah, bisa dilihat data sebagai berikut ya teman-teman. Ada masa kerjanya dan gajinya. Contohnya pada masa kerja 3 tahun, ini 3 tahun atau 3 bulan ini mendapatkan gaji 350.000. Nah, untuk masalah yang akan diteliti adalah yang pertama, apakah ada hubungan antara masa kerja dengan jumlah pegawai? Yang kedua, apakah kecenderungan gaji pegawai di masa yang akan datang mengalami kenaikan dan penurunan? Nah, untuk menjawab masalah yang akan diteliti ini, kita akan menjawab di aplikasi SPS ya teman-teman. Selanjutnya kita ke variabel V langsung. Untuk nama kita pilih yaitu langsung saja kerja. Nah, yang kedua yaitu gaji. Setelah ini type-nya numeric, width-nya kita ganti dengan 10. Yang bawah 10 juga. Desimalnya 0. Untuk value-nya non. Missing-nya non, kolomnya kita ganti seperti Widyati. Itu 10. Yang bawah juga 10. Like-nya kita ganti dengan left. Untuk measure-nya kita scale. Nah, sudah terisi semua pada variable view-nya. Langsung saja kita ke data view. Untuk kerja, untuk namanya mungkin akan saya ganti ya teman-teman menjadi MK agar mempermudah juga. MK atau masa kerja ya teman-teman. Selanjutnya ini saya akan isi manual 3 50 2 300, selanjutnya ada 3 dan gajinya 400. Yang keempat ada 5 dengan gaji 550. Selanjutnya ada 6 dengan gaji 500. Maksud saya 500 ya teman-teman. Nah, mungkin akan saya isi terlebih dahulu 8, 9, 10, 12, 9, 10. Selanjutnya ada 15. Selanjutnya ada 10. Selanjutnya ada 15 lagi. 11, setelah itu ada 5, 7, 8, 12, 14. Totalnya ada 20 masa kerja ya teman-teman. Gajinya kan saya isi lagi. Ada 750. Selanjutnya 825. Selanjutnya 950.
Selanjutnya ada 650. Selanjutnya ada, maaf ini ralat, untuk yang ke-8 ini 750, yang 9 875, yang 9825, yang ke-10 ini seharusnya 875, yang ke-12 ini 950, selanjutnya yang ke-9 ini 650, dan yang ke-10 ini 850. Selanjutnya 15 ada 1000 atau 1 juta ya teman-teman. Yang 10 itu 700. Yang 15 ada 950. Yang 11 ada 750. Yang 5 ada 400. Untuk yang 7 523. Yang 8 bulan ini 600. Dan 12 bulan ini 750. Untuk yang 14 ini 825. Nah, sudah sesuai dengan data yang ada pada soal, langsung saja kita ke analisis. Kita klik regression. Selanjutnya kita pilih linear. Nah, untuk MK atau masa kerjanya kita pindahkan ke dependen. Untuk gajinya kita pindahkan ke independen. Nah, untuk statistiknya kita pilih regression coefficient-nya, estimate, setelah itu pilih model fit, dan pilih deskriptif. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya option-nya sesuai seperti ini ya teman-teman. Use probability of V-nya, entry-nya 0,5, removal-nya 10, dan include constanta equation. Setelah itu klik continue. Nah, sudah semua, langsung saja kita klik OK. Nah, sudah klik OK. Bisa dilihat ya teman-teman, bahwa untuk hasil outputnya untuk PT Anak Negeri ini, kita akan menjawab yang nomor 1. Sebelumnya untuk menjawab nomor 1, bisa dilihat rata-rata masa kerja dengan jumlah data 20 adalah min 8,70 dengan standar deviasi yaitu 3.895. Dan rata-rata gaji dengan jumlah data 20 adalah min 675 dengan standar deviasi 213,060. Nah, untuk menjawab nomor 1, apakah ada hubungan antara masa kerja dengan jumlah gaji pegawai? Nah, dari hasil perhitungan didapatkan angka korelasi antara penjualan dengan promosi yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,926. Artinya, hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Nah, korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara masa kerja dengan gaji searah. Nah, artinya jika semakin lama masa kerja, maka gaji pegawai tersebut akan meningkat. Serta, untuk melihat hubungan antara variabel masa kerja dengan gaji signifikan atau tidak, maka dapat dilihat dari angka probabilitas atau signifikannya sebesar 0,0 ini ya teman-teman, dengan yang lebih kecil dari 0,05. Ketentuan mengatakan jika angka probabilitas lebih kecil 0,05, maka ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut dan sebaliknya. Nah, untuk menjawab soal nomor 2, apakah kecenderungan gaji pegawai di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan? Nah, untuk menjawab tersebut, maka kesimpulannya
yaitu hubungan antara masa kerja dengan gaji adalah 0,926 atau sangat kuat, searah, dan signifikan. Nah, pengaruh penjualan terhadap gaji sebesar 85% ya teman-teman. Bisa dilihat. Dan pengaruh variabel lain di luar model sebesar 15%. Nah, untuk kecenderungan gaji, pegawai secara umum mengalami kenaikan atau meningkat. Nah, untuk jawaban dari nomor 1 untuk latihan 6 pada modul regresi sederhana yaitu sebagai berikut. Maaf jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.